Kak Tri. Cup. Asik musiknya, Kak. Tumben lagunya sedih, Cup. Ya, gitulah kehidupan, Kak. Kenapa? Berat. Kenapa emang? Lagi inget apa? Oh, lagunya Let Me Go Home. Iya. Ucup rindu orang rumah. Lumayan. Kan namanya merantau kan, Kak. Oh, Gitu kayak kadang tuh inget aja orang rumah. ntar dulu, merantau sudah berapa lama, Cup? Udah berapa ya? Ini kecilin aja ya. Sekitar 4 tahun kali, Kak. 4 tahun? Wah, lumayan lama ya. Lumayan. Emang apa yang dirinduin sih? Paling inget tuh kayak kalau bangun pagi gitu, sarapan udah jadi. Terus ya sapa-sapa sama keluarga, bercanda. Kalau di rantauan kan nggak ada yang masakin, susah, berat. Tapi susah jadinya fokus nggak sih? Maksudnya, Jadi susah fokus gara-gara ingat orang rumah. kadang tuh kayak ngerjain tugas nih, inget orang rumah, ya nggak jadi dikerjain. Emang itu ada ini ya kayak, maksudnya efek gitu emang ya? Kalau gini, kami tuh biasanya kenal istilahnya homesick. Kami Dari psikologi ya. Oh, kira ada namanya organisasi. istilahnya itu lebih banyak ke homesick. Jadi homesick itu kalau kita lagi merasa kangen banget sama rumah, sampai-sampai kita nggak bisa fokus nih dengan kerjaan kita. Gitu ya? Iya, jadi pokoknya selalu terngiang-ngiang itu adalah rumah. Kalau bukan orang rumah, rindu sama mama, dan pokoknya semua hal berkaitan dengan rumah. Oh, jadi Ini lagi kerjain skripsi kan ya? iya sih, berat banget sih skripsi. Tapi saya pernah gitu juga loh, Cup. Serius? Iya, jadi waktu dulu nih, waktu lagi kuliah, itu tiba-tiba baru saja datang ke tempat di perantauan, terus 1 minggu berikutnya itu tiba-tiba langsung homesick. Semuanya langsung teringat suaranya ibu, teringat bagaimana suasana di rumah. Itu kayak ada gambaran dan feelingnya tuh kena banget gitu. Nah, kalau misalnya itu terjadi, saya biasanya tuh nangis loh di bawah bantal. Nah, kalau Ucup gimana? Kayak sinetron banget deh, nangis di bawah Tapi bantal. bener loh, kan kadang kita gak malu ya menunjukkan ke orang lain kalau kita lagi kangen rumah loh gitu. Kalau aku sih biasa keluar cari sari laut sih, Kak. Oh gitu. Tapi pernah nggak sih yang nelpon itu yang suaranya ditahan pas nangis terus langsung sambil ngobrolin di telepon gitu? Pernah. Kayak gitu. Waktu ngomong. Iya, itu paling parahnya. Tapi yang paling secara parah, kedokteran gimana ya, buka belajar deh. nggak tahu deh kalau kedokteran. Tapi kalau Maksudnya kan, dalam pernah ditahan kan? ya, Kan? iya ditahan kan ya. Heeh. Iya, tapi saya parah-parahnya tuh minta pulang loh. Hah? Rindu mau pulang. Iya. Itu nggak tahan banget. Mungkin cewek gitu ya, Iya kali ya. maksudnya. Jadi kayak itu Kalau yang cowok tuh kayak- pertama dan terakhir deh mintanya. Oh. Tapi selepas itu oke, kayak bisa diatasi nih, bisa diatasi. Oh, Masa gitu. sudah lama sih tapi tetap minta pulang gitu. Cari kesibukan gitu. Tapi diizinin pulang nggak? Iya, diizinin. Diizinin. Karena itu pertama kali saya minta pulang. Jadi pulang. Iya, karena biasanya disuruh pulang, nggak bisa pulang, nggak mau pulang gitu. Disuruh pulang nggak mau pulang, ini minta Iya. pulang. Nah, kalau Ucup sendiri cara kalau lagi homesick itu gimana? Misalnya kayak ini nih. Yang dulu-dulu pernah nggak sih kayak gitu homesick juga? Pernah, tapi nggak minta pulang sih karena nggak tahu ya kalau cowok ya kayak ada pride gitu, pride kalau merantau Terlalu ini ya? terlalu keras Terlihat kayak tough. kehidupan. Terlihat tough padahal hatinya hancur gitu. Cuman baik nggak sih gitu, Kak, kayak dua muka kali ya? Kalau dibilang dua muka sih sebenarnya kan naluri Maksudnya kan manusia. kenyataannya hancur hatinya, cuman pengen terlihat tough. Mungkin secara psikologis laki-laki gitu ya. Kayaknya Lebih sih. istilahnya bukan pengen sih, tapi memang nalurinya itu tidak pengen dianggap Lemah. Jadi pengennya kuat. Beda dengan perempuan yang ya lebih banyak perasa, Lebih banyak perasaan. feeling dibandingkan dengan thinking. Oh, gitu sih. Jadi kayak biasanya cuma nelpon. Kalau lagi rindu rumah ya nelpon ibu, say hello sama kakak gitu. Atau biasa minta fotoin kucingnya dong gitu. Tapi saya biasanya tuh mikir yang kadang bikin saya homesick itu kalau ngelihat orang tua di jalan itu mirip banget loh sama bapak atau ibu. Oh, Jadi keingat.
Sampai gitu ya? Iya, jadi ya tadi ya kayak Ucup, cara yang lain itu nelpon, nanyain kabar, atau misalnya sibukan diri yang lain. Tapi itu maksudnya normal kan? Normal, Homesick. wajar loh. Dan harus di ini kan ya, Kan diselesaikan. istilahnya jatuhnya hubungan, kalau kita ya, hubungan kita dengan orang tua, attachment kita ke orang tua itu nggak bisa secepat kilat itu yang hilang tiba-tiba cuma 1 tahun 2 tahun pergi tiba-tiba nggak ada sama sekali, karena kan bondingnya sudah lama dibangun. Oh iya. Dari saat kita lahir sampai kita. Jadi itu alam bawah sadar yang manggil tuh. Apalagi kalau misalnya lagi sakit. Oh. Ya kan ya? Kalau Ngerasain lagi nggak sih kalau lagi sakit? Tapi kalau kamu sakit siapa yang teringat dulu? Dulu pernah sih sakit, iya sih Bro. Kan biasanya kalau sakit bangun gitu pasti ada ibu di samping. Gitu. Terus waktu merantau sakit di samping suster gitu ya. Beda. Tapi bicara tough, sebenarnya kalau dari sisi perempuan sebenarnya bisa tough juga loh. Jadi misalnya ya, lagi di telepon, gimana? Sudah makan belum? Terus saya cuman bilang, sudah. Padahal sebenarnya tadi itu belum makan sih, cuman minum air doang. Atau misalnya ditanya, sehat? Sehat, padahal lagi demam. Cewek gitu ya? Iya, jadi jangan sampai misalnya, oke, kalau saya sakit cukup saya deh yang homesick misalnya ya, homesick sampai-sampai misalnya jatuh ke demam atau gimana gitu. Tapi jangan sampai ibu kita yang sampai nangis atau apa gitu. Kalau kamu gimana? Kalau lagi sakit? Gimana ya? Lebih diem sih, malah kayak nggak pengen ngasih tahu orang tua sih. Karena takut kepikiran. Paling ya kalau udah mendingan baru dikasih tahu gitu. Tapi kalau lagi parah-parahnya tuh ya setidaknya berusaha dulu gitu. Tapi kalau nggak kuat baru telepon. Kalau nggak bisa. Tapi homesick yang lain kan tidak cuman wajah ibu kan ya, atau orang tua, ayah atau ibu, tapi lebih ke masakan ibu apa, suasana di rumah. Biasanya, ini biasanya kalau di rumah itu jam segini tuh jam-jam ini deh gitu. Tapi kayaknya kangen deh kalau misalnya jalan sama ibu, jalan ke sini, jadinya lebih kangen. Atau mungkin jadi kangen ke, kalau saya sih juga kangen ke kakak sih juga. Iya, kakak. Jadi satu bagian keluarga. Saya sempat nangis sih, cuman gara-gara kakak pernah. Iya. Sampai nangis sih, karena emang dulu sih tempat curhat gitu. Terus tiba-tiba udah nggak ketemu, kan merantau apa, sempet sih, cuman ya akhirnya kuat juga sih. Tapi homesick yang paling terparahnya Ucup apa? Lebih ke kakak sih sebenarnya. Karena kalau ibu sering banget lah nelpon gitu, kakak kan jarang, terus tiba-tiba kayak keinget kakak, udah jarang interaksi, jarang bercanda gitu, terus kayak pengen banget pulang, terus ngobrol, bercanda, main bareng gitu. Kalau ibu kan maksudnya sering nelpon, kakak kan kayak dia sibuk, saya sibuk gitu. Nelpon kayak ya seadanya. Tapi yang biasa memicu Ucup itu apa? Yang bikin homesick tiba-tiba? Homesick tiba-tiba itu biasa Terpicu karena apa? pagi-pagi sih. Ada video di Facebook gitu. Kebiasaan sosial media ya? Sosial media. Atau ada quotes-quotes yang tentang keluarga. Aduh. Lebih deep. Lebih deep sih. Mungkin itu kan. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kayak homesick tuh Jadi kalau masalah homesick sebenarnya harus dikeluarin ya. Jangan ditahan ya. Kalau ditahan juga itu apa ya, jatuhnya kita sendiri jadinya nggak sehat mental kalau kita terlalu menahan banget ya. Ya mau nggak mau kita harus mengalihkan, atau ya mau tidak mau kita harus jujur, oh ya oke, saya lagi kangen nih sama orang rumah. Jujur ke diri sendiri lah minimal ya. Setelah itu kita nelpon ke orang tua, nanyain gitu. Tapi sebenarnya homesick juga itu melatih kita untuk lebih menghargai orang-orang yang di rumah kita loh sebenarnya. Iya benar. Iya kan, semenjak itu rantauan gitu kan, jadi kayak penting banget sih arti kebersamaan teriakan keluarga. ibu misalnya pagi-pagi makan gitu. Yang dulunya kita, aduh apaan sih, kita kan masih mau kerjaan ini bla 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 gitu. Tapi ternyata pas di rantauan kita langsung keinget, ini buat nasi goreng biasanya ibu sudah ngasih nih gitu, bla 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 gitu. Dulu paling ngerinduin tuh disuruh belanja Ke toko yang di warung. ke pasar. Oh. Kan biasa tiap pagi kan ada pasar di depan sana, terus kayak sejak rantau tuh nggak ada yang nyuruh-nyuruh lagi, kayak beda banget sih. Itu sih mungkin kayak,
Karena enak gitu kalau, maksudnya waktu ngerjain males ya, maksudnya waktu di rumah tuh awalnya kayak, ih males gitu kan, namanya anak kan cuman main kemudian waktu di rantauan kok ternyata merindukan banget disuruh-suruh gitu. Gitu sih mungkin. Tapi intinya itu ya kayak emang harus dikeluarkan ya kalau homesick, jangan dipendem ya. Iya, kalau misalnya kita pendem sendiri ya, kayak saya dulu ya, terlalu mendem banget yang istilahnya malu juga bilang ke orang tua kalau lagi kangen, atau misalnya belum siap nih ngangkat telepon orang tua karena pasti kalau ngangkat bakalan nangis nih, bla 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 gitu. Jadi ya kita sendiri ya jatuhnya bakal kena gitu, kena ke mental ya, maksudnya kita bakal lebih kelamaan nih, homesicknya jadi lebih lama. Ya memang sih nggak tepat ketika misalnya kita lagi kangen-kangenin nih orang rumah, tiba-tiba langsung minta mau pulang dong, bla 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 gitu, kangen, bla 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 gitu, sambil nangis. Jatuhnya kan orang tua kepikiran ini anak kenapa ya gitu. Ya sudah, akhirnya kemudian dikirimin duit, terus pulang ke rumah. Tapi akhirnya jadi pembelajaran setelah itu. Orang tua itu gila ya gitu, totalitas sama anak. Apalagi kalau misalnya anaknya lagi perantauan, itu lagi kangen banget, dia bakal ngasih deh istilahnya yang jarang kita minta ya, yang kita jarang banget minta, tapi tiba-tiba kita minta, dia bakal ngasih. Dan kita jadinya lebih menghargai orang tua untuk menanyakan kabar. Gitu Cuk. Mau dikasih sengaja nangis kok nggak bisa ya? Kayak bukan artis terlatih. Kayak harus latihan lagi Cuk. Oke, jadi gitu ya, kayak thank you nih Kak udah sharing-sharing. Siapa tahu nanti sharing-sharing medis bisa juga Kak, gantian. Nah, kalau medis nanti saya panggilin teman-teman yang lain yang lebih ahli. Oke, berarti kalau masalah homesick itu bukan sesuatu hal yang mesti kita malu ya. Harus istilahnya gengsi nih ngomong ke orang tua bla bla bla. Tapi justru homesick itu jadi ajang buat kita tahu seberapa berharga sih orang tua buat kita, seberapa berharga sih orang-orang di rumah buat kita. Jadi nanti suatu saat ketika kita dipertemukan kembali sama mereka, kita jadi tahu nih, wah luar biasa loh, dipanggil makan saja tuh luar biasa bermakna. Atau misalnya bisa nganter ibu ke pasar, atau nemenin dia jalan, itu sangat berharga banget. Bener sih. Kecup, semoga homesicknya selesai ya bro. Wah thank you nih Kak, sharing-sharingnya Kak. Sama-sama bro. Nanti. Bukan 2 SKS ini ilmu. Oke, thank you Kak. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah mantap kali nih Kak Tri.